kembali bersama saya di Grand Melia dan langsung saja tadi Anda sudah lihat siapa moderatornya. Kemudian kita harus tahu siapa juga tim suksesnya dan persiapan seperti apa yang sudah disiapkan Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Selamat malam para tim sukses. Ada Tantowi Yahya dari Prabowo Hatta. Malam ini. Dan ada Mas Fajrul. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jadi sesuai dengan capresnya ya. Di sini duduk di belakang Pak Prabowo. Duduk di belakang Joko Widodo. Kalau di Prancis sebelah kiri memang untuk perubahan. Oh gitu ya. Kalau sebelah kanan berarti untuk apa tuh? Status quo biasanya. Kalau kiri katanya untuk perubahan, berarti kanan untuk apa? Meneruskan perjuangan. Kalau yang kiri itu buat reparasi. Ya, kalau yang jadi perbaikan, kalau yang kanan ini buat kemajuan. Oke, sama-sama positif kalau kita lihat di sini. Sama-sama. Waktu revolusi Prancis itu orang duduk selalu sebelah kiri bersama rakyat. Karena itulah sumber untuk perubahan dan menentang yang namanya status quo dari Raja Louis XVI. Tapi kalau dari JKW-JK kan bukan revolusi Prancis, revolusi mental. Makanya kami mengutamakan revolusi mental. Baik. Buat mental-mental. Susah ya untuk mendebat enaknya dapat nomor urut 1 itu. Jadi harus diciptakan teori-teori bagaimana nomor 2 itu baik. Jadi dibawa-bawa urusan Prancis ya. Ini nomor 1 itu adalah nikmat ini ya. Oke, semuanya sama-sama baik, sama-sama nikmat. Tapi yang kita pengen dengar dari masing-masing tim ini adalah persiapan para kandidatnya nanti. Karena pada malam hari ini tidak ada cawapresnya, tapi head to head capres sendiri. Mungkin dari Mas Tantowi terlebih dahulu. Pak Prabowo kan selalu ini menggaungkan soal ekonomi. Kemudian apa yang kira-kira nanti ini sudah dipersiapkan selain dari isi-isinya, tapi apa yang dipersiapkan oleh Pak Prabowo sendiri untuk menghadapi debat pada malam hari ini? Ya, pertama-tama ini bahwa kami menganggap setiap debat itu penting. Karena setiap kata, setiap kalimat yang terucap dari capres maupun cawapres itu adalah janji politik kepada rakyat Indonesia. Dan janji itu kan adalah hutang. Jadi janji itu adalah harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap kata, setiap kalimat itu harus mempunyai makna, harus menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan. Jadi udah latihan banget nih untuk malam hari ini? Ya, dibilang latihan banget sih tidak ya, karena kalau mau dibilang latihan banget berarti dia harus meniadakan kunjungan-kunjungan ke daerah. Sebagaimana kita tahu bahwa baik capres maupun cawapres itu disibukkan dengan jadwal menyapa rakyat, dia bersentuhan dengan rakyat. Oleh karena itu persiapan ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Namun demikian terkait materi, karena Pak Prabowo itu sendiri sangat menguasai mengenai isu-isu ekonomi. Jadi bukan sekedar disiapkan oleh tim ya, tapi tim itu bahkan diarahkan oleh Pak Prabowo sendiri. Sehingga insya Allah ya, insya Allah malam ini apa yang akan disampaikan oleh beliau itu akan mengalir begitu saja. Oke, kita akan tanya juga ke Mas Fajrul persiapan dari Pak Jokowi sendiri untuk menghadapi malam hari ini. Dan juga Mas Fajrul, tadi sebelumnya Mas Tantowi sudah memberitahu nih persiapan dari Prabowo Subianto. Bagaimana persiapan dari Pak Jokowi sendiri untuk menghadapi debat pada malam hari ini? Salam 2 jari dulu dong. Salam 2 jarinya dulu. Kemudian. Persiapannya sangat ketat ya, dan kemudian karena memang tidak ada jalan lain menurut saya, kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, kita akan merencanakan kegagalan nanti kan seperti itu. Nah, yang paling kita tekankan sebenarnya adalah ke depannya ini bahwa Pak Jokowi itu setelah bekerja. Sementara lawan kita itu baru akan bekerja. Ya, karena itu udah ada pengalamannya kalau misalnya ini. Karena dari pengalaman sebagai wali kota di Solo, kemudian juga sebagai gubernur di Jakarta, kemudian juga kalau wilayah ekonomi, sebenarnya memang keduanya juga pengusaha kan sebenarnya memiliki pemahaman. Jadi persiapan ini betul-betul karena kami kemarin kan sebenarnya menang sudah 6-0 atau mungkin 5-1. Jadi ini hanya sekedar meneruskan kemenangan yang kemarin. Jadi kami sebenarnya punya modal yang sangat besar ketika Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala sudah menundukkan lawan ini, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa dengan mungkin sekitar 6-0 atau mungkin 5-1. Jadi kami hanya meneruskan tingkat kemenangan ini, tapi dengan latihan yang lebih baik lagi. Jadi sudah latihan juga ya, sudah benar-benar persiapan. Kami mempersiapkan diri, sebab mereka yang tidak mempersiapkan diri, itu artinya mempersiapkan kegagalan. Itu yang dialami oleh Prabowo dan Hatta kemarin. Nah, masing-masing buat bapak-bapak, di tengah kampanye yang tiap hari keluar kota, 1 hari bisa lebih dari 2 kota, gimana persiapannya untuk bisa, ya paling enggak kalau saya harus belajar deh, due diligence dulu, researchnya. Bagaimana tuh caranya tuh bisa membagi waktunya? Gimana kalau Pak Prabowo? Ya, untuk capres yang materinya disiapkan oleh orang lain dan tidak mempunyai pemahaman, karena konsepnya hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh tim suksesnya, ya maka butuh waktu lama.
Tapi kalau konsep itu berasal dari orang yang benar-benar mengerti mengenai apa yang ingin disampaikannya, ditambah wakil presiden ini adalah seorang menteri ekonomi yang tidak pernah absen menjalankan pemerintahan, saya rasa ya akan mengalir saja. Jadi apa yang disampaikan itu adalah isi kepala dia. Oke. Nah, oleh karena itu tim ses itu malah banyak mengadopsi ide-ide besar dari calon presiden dan calon wakil presiden. Oke. Tapi sekali lagi kalau disiapkan orang ya kayak kita nyanyi lagunya nggak hafal. Apalagi kalau lagu itu bukan lagu kesukaan kita kan. Jadi saya bisa mengerti kalau kubu sana itu membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Dan membutuhkan persiapan yang panjang, ya masuk akal. Pernyataan seperti ini ya, karena seperti ini tidak ini sebenarnya tidak berimbang ya kan ya. Jadi ya itulah, jadi tidak bisa disalahkan. Ada yang membutuhkan waktu panjang, ada yang tidak. Dan ini kesombongan ini yang hancur lebur. Lah yang sombong itu kan justru dari cara berbicara, klaim-klaim ya kan. Kita itu low-key kalau bermain. Kesombongan Anda, pasangan Anda kemarin tidak berlatih, tidak mempersiapkan diri 6-0. Itu kan versi sebelah sini dan media-media yang mendukung sebelah sini. Mirip sepak Jadi bola. banyak istilahnya itu ada card staking. Banyak data-data yang ketika disampaikan melalui media-media itu tidak utuh. Padahal masyarakat melihat melalui siaran live. Yang mana yang Presiden yang Capres Anda menyebut jumlah kabupaten. Berapa coba? 500. Saya pengen tanya Anda, berapa jumlah kabupaten? Tidak, itu bukan substansi, Pak. Calon presiden tidak tahu jumlah kabupaten kota. Kita berbicara seorang yang mempunyai visi besar. Jangan ditahan dulu debatnya. Bagaimana memimpin yang Indonesia? Tadi capresnya aja Mas Fajrul. Tunggu sebentar dulu. Nah, saya pengen tahu nih gini, karena kan nanti dibuatnya format untuk pada malam hari ini itu akan lebih informatif, lebih cair dibandingkan yang sebelumnya. Artinya kan kalau cair nih bisa menguasai lebih menguasai medan, bisa menguasai venue-nya gitu. Ada nggak trik-trik khusus dari capres Anda atau capresnya Mas Tantowi sendiri yang nantinya akan dipersembahkan pada malam hari? Apa yang kita lihat berbeda? Karena kami punya modal besar. Kemarin kami menang 6-0 dari mereka. Itu kan versinya dia. Jadi yang kami tekankan adalah kesabaran. Kesabaran yang terus tidak pernah terpancing secara emosional. Kemarin kan mereka terpancing secara emosional. Kemudian yang kedua, kami berusaha menampilkan apa yang telah dikerjakan. Karena itu Jokowi telah mengerjakan ini, Jokowi telah mengerjakan ini. Terutama kan ini soal ekonomi dan kesejahteraan. Tentu kami akan bicara tentang kesehatan, Indonesia sehat. Kami bicara tentang Indonesia pintar. Kami bicara tentang Indonesia bekerja. Kami bicara tentang Indonesia sejahtera. Jadi kami ingin mengatakan bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini, kami akan teruskan. Untuk 250 juta rakyat Indonesia. Triknya dari Prabowo nanti seperti apa nih untuk menghadapi venue yang seperti ini yang biar supaya lebih cair, lebih enak dilihat gitu kalau nanti. Kuncinya debat itu tidak boleh menyerang. Apalagi atas isu-isu yang sudah sering disampaikan. Jadi ini adalah pertarungan substansi, pertarungan gagasan. Jadi itulah yang harus kita pertontonkan kepada rakyat. Sebentar, saya belum selesai Pak. Jadi kita berbicara mengenai bagaimana kita memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat terkait Indonesia ini akan dibawa kemana 5 tahun ke depan. Program-programnya secara ke depannya seperti apa. Kita juga ingin dengar nanti karena isu ekonomi ini dianggap sebagian masyarakat terlalu elitis. Bagaimana penyampaian masing-masing capres supaya kita semua, seluruh kelas sosial, seluruh kelas dari pendidikan manapun ini bisa mengerti dan bisa saya tahu akan pilih ke mana. Capres-cawapres Mas Tantowi dan juga Mas Fajrul. Kalau kita berbicara soal ekonomi, ini terkesan memang hanya segelintir orang yang bisa ngerti. Apalagi kalau udah pembahasannya tuh mikro sekali. Nah, bagaimana nih nanti masing-masing capres dari jagoan Anda ini bisa menyampaikan dan kita semua nih ngerti gitu. Semuanya bisa nangkep gitu apa yang mau disampaikan, apa yang nanti program-program yang akan dijalankan. Bagaimana dari Prabowo, bagaimana dari Jokowi? Silakan. Pertama sebelum saya menjawab, jadi klaim dari teman baik saya Fajrul tadi bahwa Pak Jokowi sudah bekerja. Bekerja buat siapa? Bekerja buat Jakarta kan. Yang kita bicara sekarang ini adalah bekerja buat Republik Indonesia. Belum ada. Jadi ibarat kita ini pertandingan sama-sama mulai dari nol. Itu yang pertama ya. Kemudian kedua, saya banyak sekali dapat SMS dari entah nomor dari mana. Klaim kemenangan 6-0 itu adalah bentuk dari kepongahan. Jadi rakyat tidak berpikiran seperti itu. Nah, jadi kalau pemerintahan ini mengikuti pola pemikiran seperti rekan saya Fajrul, mengklaim seperti itu bahaya loh.
Jadi biarkan kita bekerja, biarkan rakyat yang menilai. Ya. Jadi nanti tidak akan ada klaim-klaim ya kalau dari itu yang Prabowo. pertama ya. Jadi... Yang kedua mengenai pengejawatahan dari visi besar ekonomi itu, ya kita dengar saja nanti supaya debat itu menjadi menarik dan penonton itu menjadi menunggu-nunggu ya. Tapi pasti penonton semuanya dari segala macam kelas sosial akan mengerti. Insya Allah akan mengerti. Bagaimana dari tim Jokowi? Begini, kami mencoba menyederhanakannya sehingga menjadi kata-kata kunci seperti Indonesia Pintar. Itu artinya seperti yang dikatakan di dalam pembukaan Undang-Undang 45, negara itu berdiri, pemerintahan itu berdiri untuk mencerdaskan. Karena kata kunci dari revolusi mental itu adalah mendorong kecerdasan. Kalau diturunkan dalam ekonomi artinya mendorong ke produktivitas rakyat. Ya. Apabila produktivitas ini naik, kesejahteraan pun akan naik. Nah, kemudian yang kedua yaitu Indonesia, selain Indonesia Pintar, adalah Indonesia Sehat. Hanya dengan mereka yang sehat, negara itu bisa berkembang. Oke, yang ketiga yaitu Indonesia Kerja. Kami menjanjikan dalam 5 tahun 15 juta tenaga kerja atau 3 juta tenaga kerja akan terserap setiap 1 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah Indonesia Sejahtera. Karena tuntutan negara ini yaitu mensejahterakan bangsa, mencerdaskan bangsa, dan membuat adil. Nah, yang saat ini, terutama yang tadi dari Hatta Rajasa, tumbuh ekonomi memang. Akan tetapi, sekarang problemnya adalah ada ketimpangan sosial. Kami akan masuk di titik ini. Jadi ekonomi tumbuh tetapi merata ke seluruh rakyat Indonesia. Makanya pembangunan kami dimulai dari ujung timur ke ujung barat supaya pertumbuhan ini betul-betul merata. Sejujurnya saya sudah membaca dari tim Prabowo Hatta dan juga dari Jokowi JK terkait visi ekonominya. Sebenarnya banyak yang sebenarnya sama-sama gitu loh visinya. Infrastruktur harus bagus, kemudian cut the fuel subsidies, kemudian menciptakan lapangan kerja. Tapi kita ingin juga pemirsa melihat visi misi dari kedua capres ini dalam paket informasi berikut ini. Tetap silakan. Dua pasangan calon presiden, calon wakil presiden Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi sejumlah persoalan ekonomi. Di sektor pertanian, pasangan Jokowi JK berencana membangun setidaknya 70 bendungan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Pasangan ini ingin menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor pertanian dan perikanan dengan meningkatkan produksi domestik. Sedangkan Prabowo Hatta berencana mengubah 16 juta hektar hutan rusak menjadi lahan pertanian yang produktif. Rencananya akan mengubah 10 juta hektar untuk menumbuhkan tanaman biofuel dan 6 juta hektar untuk pangan. Sementara itu di sektor energi, Jokowi JK ingin mengalihkan konsumsi minyak bumi dan menggantikannya dengan gas, batu bara, serta panas bumi. Pasangan ini akan mengganti 90% pembangkit listrik diesel dalam 3 tahun sehingga menghemat biaya energi $7 miliar. Di sektor ini, Prabowo Hatta ingin meningkatkan penggunaan panas bumi menjadi 30.000 megawatt dari yang saat ini hanya 1.300 megawatt. Pasangan ini mempertimbangkan teknologi nuklir dalam 30 hingga 50 tahun ke depan untuk sektor energi. Mengenai subsidi BBM, Jokowi JK berencana mengurangi subsidi pemerintah dan perlahan-lahan menaikkan harga BBM selama 4 hingga 5 tahun sehingga menghemat $30 miliar. Sementara itu, Prabowo Hatta mempertahankan harga BBM seperti sekarang tapi akan menerapkan batasan. Untuk mendapatkan BBM subsidi, pemilik mobil harus mendaftarkan kendaraan yang mereka miliki dan melaporkan pendapatan mereka. Sementara itu di bidang infrastruktur, Jokowi JK berencana membangun jalan nasional sepanjang 2.000 km di seluruh Indonesia, 10 bandara baru, 10 pelabuhan, dan 10 kawasan industri. Sebanyak $30 miliar yang dihemat dari pengurangan subsidi BBM akan digunakan untuk membangun proyek infrastruktur. Sementara itu Prabowo Hatta berencana membangun 3.000 km jalur kereta selama 5 tahun. 3.000 km jalan nasional, pelabuhan, dan bandara baru. Tim Liputan Metro TV.
Tuh Bapak-bapak kalau kita lihat nih tadi nih sebenarnya keinginannya untuk membangun Indonesia yang lebih baik pada dasarnya tuh apa ya? Bisa dibilang prinsip-prinsipnya dikatakan sama. Apa yang membuat ini lebih berbeda dari masing-masing Capres 1-2? Sebenarnya berbeda. Visi dari Prabowo Hatta itu adalah menerjemahkan keinginan dari founding fathers, termasuk Presiden Soekarno, akan hadirnya satu negara, Republik Indonesia yang bersatu, kuat, berdaulat, adil, makmur, sentosa, dan bermartabat. Jadi kata bermartabat ini itu salah satu kata yang membedakan. Ya, jadi kita bukan saja menginginkan suatu negara di mana rakyatnya sejahtera, makmur, berkeadilan, dan aman sentosa, tapi juga kita menginginkan negara Republik Indonesia ini dihormati, dianggap oleh bangsa-bangsa lain. Sebagaimana kita lihat belakangan ini negara-negara kecil ya, seperti Singapura, Malaysia, Australia itu dengan mudah mempermainkan kita. Mereka mencoba-coba mengganggu kita, yaitu karena permasalahan dari wibawa. Nah itu juga martabat itu menjadi kata penting. Nah kemudian visi itu diterjemahkan menjadi 3. Pertama adalah pembangunan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kedua adalah pembangunan stabilitas keamanan. Dan ketiga adalah keadilan. Keadilan itu adalah keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, dan seterusnya. Sehingga nanti, apa yang membedakan kita lagi? Nanti profesi yang paling mulia di Republik ini adalah petani. Baik. Jadi petani itu adalah tiang penting ya bagi pembangunan Indonesia ke depan. Petani tiang penting nih kalau dari Prabowo Hatta. Bagaimana dari pihak Prabowo Hatta ini kan cuma mengambil aja apa yang menjadi dasar ideologi kami, yaitu Trisakti. Jadi cuma mengambil saja. Kami hidup berdasarkan pikiran dan perasaan terhadap ideologi Trisakti. Mereka hanya mengambil saja untuk dikerjakan. Oke, terima kasih. Kemudian jadi yang kita inginkan adalah berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, dan kemudian berkepribadian secara budaya. Itu dasar prinsip ideologis yang kami turunkan dalam bentuk 9 cita-cita. Kami menyebutnya sebagai nawacita. Nah, dalam prinsip ekonomi, basisnya adalah titik itu. Kuncinya adalah soal pembangunan manusia. Jadi kalau memang ada sedikit kesamaan di dalam soal pendekatan misalnya soal infrastruktur dan yang lain-lain, angka yang berbeda seperti itu, tetapi sebenarnya kunci utamanya kami lebih membangun mentalnya, revolusi mentalnya, membongkar dan membongkar sikap yang tidak ingin berdaulat secara politik, yang tidak ingin berdikari secara ekonomi, dan tidak ingin tumbuh dengan kebudayaan sendiri. Jadi semua kembali kepada sumber daya manusianya. Intinya itu adalah manusia, Indonesianya. Baik. Di sebelah sana hanya pembangunan material. Baik. Kami pembangunan mental yang pertama, material itu hanya by product buat kami. Baik, indahnya jika ini bisa disatukan tentunya akan menjadi negara Republik Indonesia yang jauh lebih baik dan benar-benar menjadi macan Kita nomor Asia 10, ya. Indonesia akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak tim sukses, kalau diterusin lagi ini benar-benar bisa debat di sini, bukan ada yang di dalam tapi kita nggak ada ya, waktunya udah habis ya. Waktunya sudah habis dan kita akan tetap menuju salam ke 2 rekan jari ya. saya.